Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang soal hidrolisis. Soal yang pertama, tentukan sifat dari larutan garam berikut. Oke, untuk menentukan sifat larutan dari garam, apakah dia asam, basa, ataukah netral, kita lihat jenis dari garam tersebut. Merupakan sisa dari garam yang mana. Dan di sini kita harus melihat data atau menghafal sifat kuat atau lemahnya asam atau basa. Misalnya yang A, K2SO4. K2SO4 ini terdiri dari sisa K, itu berarti K+, kemudian SO4 sisa dari SO4 2-. K plus sisa dari KOH, dia adalah basa kuat, kita tulis BK. Kemudian SO4 sisa dari asam kuat, maka menurut teori dia tidak terhidrolisis. Untuk lebih mudah mengingatnya, kuat ketemu kuat, kalau berantem nggak ada yang menang, berarti netral. Untuk K2SO4 pH-nya netral. Kemudian untuk yang B, CaS. Sisa dari basa Ca2+, ini sisa dari Ca2+, S ini berarti S2-H2S. Oke, kita ingat hafalan bahwa asam kuat itu ada 6, yaitu HCl, ini AK ya, asam kuat, HCl, HBr, HI, H2SO4, HClO4, dan HNO3. Basa, ingat ini aja, basa lemah. Basa lemah itu ya NH3 atau ya NH4+. Kemudian ada MgOH 2 kali. Kemudian ada ALOH 3 kali. Kemudian basa-basa yang sejenis dari NH3, misalnya anilin dan sebagainya, tapi itu jarang sekali keluar. Oke, kita ke B-nya ya, CaS. Ca tidak ada di daftar ini, berarti Ca merupakan sisa dari basa kuat. Kemudian S, nah ini 6 ini adalah asam kuat, berarti H2S adalah sisa dari asam lemah. Yang terhidrolisis adalah yang lemahnya, asam lemah, karena dia punya nilai Ka. Nah, untuk mengingatnya, basa kuat ketemu asam lemah, kuat berantem sama yang lemah, siapa yang menang? Ya, yang menang adalah yang kuat, maka dia pH-nya adalah basa. Kemudian C, NH4Br. NH4 itu berarti NH3. Lihat di sini ada daftar basa lemah. Br berarti sisa dari HBr. HBr berarti apa? Asam kuat. Oh ya, ini basa lemah, ini asam kuat. Yang terhidrolisis adalah yang lemahnya NH4+, tapi nanti akan menghasilkan ya lemah sama kuat, berarti pH-nya asam. Oke, yang D, NH4Cn. Ini berarti kita tidak harus menghafalnya karena di sini ada data Ka dan Kb. KaHCN sekitar 6,2 kali 10 pangkat minus 10. Kemudian KBNH3 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Dia dua-duanya NH4+ adalah basa lemah, HCN adalah asam lemah. Nah, bagaimana kita menentukan Ka dan Kb-nya? Menentukan sifatnya. Sifatnya lihat dari ini nilai Ka-nya dan Kb-nya. 10 pangkat minus 10 dengan 10 pangkat minus 5. Berarti kan Ka lebih kecil daripada Kb. Otomatis karena Ka lebih kecil daripada Kb, maka pH-nya adalah basa. Kita lanjutkan dengan soal kedua. Sebanyak 88,2 gram CH3COONa dilarutkan dalam air hingga volumenya 250 ml.
pH larutan yang terbentuk adalah. Oke, kita lihat di sini ini adalah jenis soal yang pertama, yaitu soal yang langsung memasukkan garamnya. Ya. Sehingga kita langsung masuk ke menentukan apakah pH larutan garam ini asam atau basa. Kita lihat di sini ada data Ka, berarti yang lemah adalah asamnya ya. CH3COONA. Sisa dari asam lemah sama basa kuat, maka ini adalah basa pH-nya. Kita masuk rumus OH- sama dengan akar KW per Ka kali konsentrasi garam kali valensi. Kita butuh data KW sudah ada, dihafal 10 pangkat min 14, Ka-nya ada, kemudian konsentrasi garamnya belum ada. Ada data massa, ada data volume, dan ada data MR. Maka konsentrasi ini kita pecah menjadi, kita tulis yang ini, Ka, M itu berarti, konsentrasi garam itu berarti massa dibagi MR kali 1000 per volume. Volumenya dalam mili, kemudian kali valensi. Akar KW nilainya 10 pangkat min 14, Ka di sini nilainya 1 kali 10 pangkat min 5, masanya 8,2 ini massa. MR-nya 82 dikali 1000 per volumenya 250 mili. Valensinya 1. 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5, ini tinggal 10 pangkat min 9, 8,2 dibagi 82, 10 pangkat min 1, ini berarti 4. Oke, 10 pangkat min 9 dikali 10 pangkat min 1, 10 pangkat minus 10, ini 4. Akar 4 itu 2, akar 10 pangkat minus 10, 10 pangkat minus 5. Kita cari POH-nya di min lokin. POH min log 2 kali 10 pangkat min 5, 5 min log 2. Sehingga kita peroleh pH-nya 14 dikurang POH. 14 dikurang POH, 14 dikurang 5 min log 2 berarti 14 dikurang 5, 9 jadi plus log 2. Ya, soal selanjutnya. Berapakah massa NH4Cl yang harus dilarutkan untuk membuat 1 liter larutan dengan pH 5? Oke, ini NH4Cl berarti kita harus tahu dia jenis larutannya apa. NH4Cl. NH4 sisa dari basa lemah, lihat di sini ada nilai Kb-nya. Berarti Cl itu sisa dari asam kuat, HCl, maka pH-nya asam. Maka kita tulis rumusnya H plus sama dengan H plus sama dengan akar KW per KB, ya, akar KW per KB kali konsentrasi garam kali valensi. Nah, di sini ya, lihat yang ditanyakan adalah berapa massa NH4Cl. Berarti ini massa yang ditanyakan. Yang diketahui yang harus dilarutkan untuk membuat 1 liter ini berarti volume. pH 5 ini berarti H plusnya, kalau pH-nya 5 berarti H plusnya kita balik 10 pangkat minus 5. Kalau misalnya pH-nya 4 berarti H plusnya 10 pangkat minus 4.
gitu. Kemudian di sini ada AR, kita cari MrNH4Cl, MrNH4Cl, N itu 14, H-nya 4 kali 1 4, Cl 35,5. Dijumlahkan semuanya 18 tambah 35,5 berarti 53,5 ya. Dah. Sehingga H plus masukin ke sini, yang dicari berarti ada di sini. Di konsentrasinya kita pecah. H plus sama dengan akar KW per HB kali konsentrasi itu massa dibagi MR kali 1000 per volume kali valensi. Nah, yang ditanya di sini. H plusnya ya 10 pangkat minus 5. Karena yang ditanya ada di dalam akar, maka kita kuadratin kiri kanan. Ini juga akarnya nanti kita kuadratin sehingga akarnya hilang. KW 10 pangkat minus 14 per KB-nya 10 pangkat minus 5 kali massanya yang ditanyakan MR 53,5 dikali 1000 dibagi volumenya 1 liter. 1 liter itu berarti 1000 ml kali 1 1000 bagi 1000 habis, kemudian 10 min 14 10 pangkat min 5 tinggal 10 pangkat min 9, ini 10 pangkat min 10, ini 10 pangkat minus 9, bawahnya ini massa, ini 53,5, tinggal coret, ini tinggal 10 pangkat minus 1, ini kali silang 10 pangkat minus 1 kali 53,5, sehingga kita peroleh massa sama dengan 53,5 dikali 10 pangkat minus 1, 5,35 gram. Ya, soal selanjutnya 100 ml larutan CH3COOH dicampurkan dengan 100 ml larutan NaOH 0,1 m. KaCH3COH 10,5. Oke, di sini kita lihat CH3COH itu adalah asam lemah. Ada Ka-nya ya, kita tahu dia asam lemah atau dihafal. Kemudian NaOH adalah basa kuat. Nah, kalau ada soal asam dicampurkan dengan basa, maka harus langsung kita tuliskan reaksinya. CH3COOH dicampurkan dengan NaOH, maka akan menghasilkan CH3COONA plus H2O. Tulis mula-mula bereaksi sisa. Yang ada di sini dimasukkan di sini dalam milimol. Milimol, ingat, mol sama dengan M dikali V. Ini berasal dari rumus M sama dengan N per V. Ya, mol sama dengan M kali V. CH3COOH molnya 100 kali 0,1. 10 milimol. NaOH 100 kali 0,1. 10 milimol. Di bereaksi berlaku mol sebanding dengan koefisien. Koefisiennya 1, 1, 1. Sehingga yang bereaksi tepat sama 10, 10. Ini terbentuk 10. Pada akhir reaksi 10 dikurang 10 habis, ini habis. Ini tinggal 10 milimol. Udah. Baru kita masukkan ke rumus. Nah, di dalam hasil akhir hanya ada CH3COONA. Di mana dia punya Ka, maka pH-nya adalah basa, langsung masuk ke rumus OH- sama dengan akar
KW per Ka kali konsentrasi garam kali valensi. KW 10 pangkat min 14, Ka-nya ada 10 pangkat minus 5. Kemudian konsentrasi garam. Konsentrasi itu rumusnya mol dibagi volume. Nah, yang ini adalah mol. Jadi, mol per V. Molnya 10, volumenya adalah volume total dari larutan ini. 100 ditambah 100. 200 kali valensi. Valensi dari CH3CONA. CH3CO nya ada berapa nih? Ada 1. Jadi valensinya 1. Oke. Ini jadi 1/20, ini 10 pangkat minus 9. 1 dibagi 20 berarti 0,005, sehingga kita peroleh OH- sama dengan akar 10 pangkat minus 9 dikali 1 dibagi 20, 5 kali 10 pangkat minus 2. 10 pangkat minus 9 kali 10 pangkat minus 2 berarti 10 pangkat minus 11. Ini berarti 5. Ketika diakarkan, jadi akar 5 dikali 10 pangkat minus 5 setengah. Kita minlokin POH sama dengan 5 minus log. Nah, akar 5 itu kan sama saja dengan 5 pangkat setengah. Sesuai dengan aturan logaritma, log 5 pangkat setengah, setengahnya bisa pindah ke depan, jadi setengah dikali log 2. Sehingga pH sama dengan 14 dikurang POH, 14 dikurang 5, 9 plus setengah log 2.